juga dari dulu begitu. Itu matahari. Terus yang kedua ada cahaya buatan. Cahaya buatan ini bentuknya biasanya lampu. Dan itu lampunya itu biasanya ada 2 jenis. Ada yang flash gitu, ada yang berkedip gitu ya. Kayak flash, kayak blitz lah. Ada yang continuous kayak LED gitu, ring light, center, apapun lah. Terus setelah ini kita lanjut ke next. Nah, dari cahaya ini itu kita butuh kamera. Kamera itu memang ada beberapa jenis yang lain ya selain kamera yang ada di sini yang saya mau bahas. Cuman kita nggak usah terlalu banyak lah menurut saya sih, nggak usah terlalu lebar juga. Kita bahas 3 kamera aja. Yang pertama itu kamera jenis compact. Terus yang kedua itu jenis single lens reflex atau sekarang digital single lens reflex DSLR. Yang satu lagi mirrorless. Nah, yang compact itu kayak apa? Yang compact itu kayak gini nih. Nah, kenapa saya masukin handphone juga di kamera compact ini? Karena sebenarnya smartphone itu unik lah ya. Dia gabung gitu semua di satu alat gitu. Cuman cara kerjanya yang saya mau tekankan itu dia compact. Compact itu apa artinya? Compact itu artinya semua bergerak secara otomatis lah gitu. Kompak. Jadi kita nggak usah repot gitu mikirin berbagai halnya. Kayak misalkan ISO-nya berapa, apa semua berapa. Walaupun kamera walaupun smartphone sekarang ada yang bisa manual juga, cuman ya tetap dia basically cara kinerjanya tuh compact. Belum ada smartphone yang kayak DSLR atau mirrorless bisa ganti lensa kalau pengetahuan saya. Jadi dia masih compact. Terus yang satu lagi yang kamera yang kayak gini, yang sampingnya handphone itu, teman-teman tahu lah mungkin kalau pernah ngelihat, ya dia kinerjanya compact. Semua kinerja dari part-partnya itu otomatis gitu. Oke, lanjut kita ke DSLR. DSLR itu bagaimana sih? Ciri khasnya tuh yang pasti DSLR itu adalah sebenarnya yang paling utama dari DSLR itu adalah dia punya mirror di dalam ya. Jadi kenapa namanya single lens reflect gitu? Jadi dia mantul cahaya dari lensa itu yang masuk ke lensa itu sampai akhirnya ketika di viewfinder kita bisa lihat bayangan si subjek yang mau kita ambil itu atau si objek yang mau kita ambil itu persis dengan apa yang akan nanti jadi gitu fotonya. Dan ciri khas yang lainnya itu adalah ya lensanya bisa dicopot. Si SLR ini dia kayak gini bentuknya. SLR lensanya bisa dicopot ya. Tuh kan gambarnya juga gitu kan. Nah, lensanya gini bisa dicopot. Sama sih mirrorless juga bisa. Cuman inti dari si SLR ini tuh dia lensanya bisa dicopot. Inti dari si SLR ini adalah dia punya mirror. Mirrornya adalah di sini. Teman-teman kalau misalkan bisa kelihatan, Ji bisa balik ke layar gua dulu Ji. Sebentar. Nah, kelihatan ya? Oke. Nah, itu ada merah-merah tuh.
Nah, dia tuh ada yang naik turun gitu. Si lensanya itu, si mirrornya itu. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Tuh. Gitu. Di balik si mirror itu, dialah baru namanya sensor. Sensor itu kalau zaman dulu namanya film lah. Jadi dia yang bikin gambar itu tercipta, dia yang bikin imaji itu tercipta gitu. Si sensor itu. Kalau nggak salah, ya koreksi saya kalau salah ya, misalkan karena mungkin ada perkembangan teknologi terbaru, tapi kalau nggak salah masih CCD atau nggak CMOS gitu, sensor itu bahannya. Oke, gitu. Sekarang kita gabung ke materi lagi. Ya, jadi itu DSLR, teman-teman. Next. Nah, kayak gini nih dia nih bentuknya nih. Kalau teman-teman lihat, si bola yang ada di depan lensa itu persis kelihatan atasnya, bawahnya, kirinya, kanannya, termasuk ruangan-ruangan yang kosongnya, itu persis. Karena dia ada mirror yang mantul. Terus dari mirrornya itu ke atas, dia ada prisma. Ke depan lagi dikit, mantul lagi, baru ke viewfinder. Oke, next. Nah, sekarang kita ngomongin mirrorless. Oke, mirrorless itu dia sama sekali sama persis dengan DSLR, cuman dia nggak ada mirrornya yang tadi itu, yang mirror geraknya itu. Jadi makanya namanya mirrorless. Makanya mirrorless ini bisa bodinya lebih kecil, lebih tipis gitu. Karena nggak ada kaca yang harus dia pasang untuk buka tutupnya si ininya. Jadi si mirrorless itu walaupun dia punya viewfinder, viewfindernya itu elektronik gitu, bukan optical. Kayak handphone lah, kayak LCD lah, kayak LED belakangnya itu jadi elektronik gitu gambarnya itu. Oke, next. Nah, tadi sedikit tentang kamera. Sekarang kita ngomongin foto yang baik ya. Bikinnya itu apa sih gitu. Dan bisa jadi menarik itu karena apa gitu, si foto yang baik itu. Ada hal yang juga bisa bikin si foto itu nggak cuma ngomongin masalah baik, artinya cahayanya tepat gitu, tapi juga menarik. Kita lebih bicara tentang arah cahayanya tuh dari mana, terus cahayanya dibikin seperti apa, itu jadi menarik gitu. Ada 4 hal sih sejauh ini menurut saya ya. Ada lighting, tata cahayanya seperti apa, terus ada light metering. Nah, light metering ini membuat foto ini jadi pas gitu, nggak overexposure juga nggak underexposure. Nah, nanti yang bikin foto jadi keren itu elemen of art sama editing. Kalau sekarang zaman digital kita nggak bisa ngomongin nggak edit. Beda sama zaman dulu film, atau nggak zaman digital awal-awal juga sebenarnya nggak terlalu heboh gitu ya. Kalau sekarang sih jujur menurut saya lebih perkembangannya lebih hebat gitu, lebih menarik urusan edit mengedit ini. Dan gila lah, teknologi juga udah keren banget lah. Oke, next. Lighting tadi ini kita bahas matahari ya. Matahari itu sifatnya adalah satu arah,
amit-amit gitu ya, nanti kita ngelihat matahari dua arah gitu, mungkin wadidau itu namanya. Terus kontras dan tegas dia, sifat aslinya dia kontras dan tegas, kecuali kita ubah ya, kecuali mungkin kita mau kondisikan gitu, bisa juga, misalkan dipakein payung atau dipakein kain, bisa juga. Di matahari ini bisa juga, biar nggak kontras dan nggak tegas gitu bisa. Terus matahari ini dia minimal dalam pengendalian. Jadi yang harus kita lakukan tuh lebih ke beradaptasi dengan dia gitu. Kita nggak bisa kayak ngontrol matahari untuk dia sepenuhnya mengikuti kita gitu. Siap Pak dosen. Silakan bergabung Pak dosen. Bapak Kepala PGSD Cibiru. Kepala divisi. Siap Pak Ridwan. Selamat bergabung Pak Ridwan. Mohon izin ini saya lanjutin dulu. Jadi gitu teman-teman. Kontras dan tegas, terus minimal dalam pengendalian. Jadi istilahnya namanya juga alam kan. Kita manusia yang harus beradaptasi dengan alam. Bagaimana caranya gitu. Kenyataannya bahwa dia adalah sudah dari satu arah, terus dia kontras dan tegas. Nah, tinggal kita tuh beradaptasi. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal sih, cuman kita nggak akan ngebahas itu terlalu jauh. Kita akan ngebahas lampu buatannya. Itu mungkin nanti kayak advance gitulah kalau yang soal modif-modif istilahnya tuh modifier untuk cahaya matahari gitu ada juga. Cuman ya itu nanti harus lanjutannya lah. Sekarang kita bahas ininya dulu, sifatnya dulu. Selanjutnya kita ngebahas soal lampu lighting buatan. Itu dia mana Ji, lanjut Ji. Lighting buatan itu, nah ini sifatnya itu dia bisa dari berbagai arah ya. Walaupun tetap sifat matahari itu juga berlaku juga ya, artinya tetap harus ada satu lampu utama, tapi nggak satu-satunya si lampu buatan ini. Jadi tetap harus ada satu lampu utama, misalkan dari depan gitu persis, nah tetap. Cuman dia bisa 2, dia bisa 3, dia bisa 4, dia bisa 10 bahkan. Bisa aja. Tergantung kebutuhannya. Tentu. Terus kekuatan cahayanya tuh bisa kontras atau bisa soft, bisa lembut. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah softbox. Nah, itu dia fungsinya seperti namanya, dia menghaluskan. Jadi kalau foto model tuh istilahnya yang tadinya agak-agak kurang halus, misalkan mukanya gitu, kalau ditambah cahaya kontras lagi, bakalan nambah kelihatan muka nggak halusnya, misalkan. Tapi kalau misalkan ditambah softbox, nah jadi agak teredam lah. Jadi kontras terus kayak teksturnya itu jadi agak berkurang. Nah, terus satu lagi pengendaliannya 100%. Tergantung kita. Kalau lampu itu, lampu buatan kita mau arahin dari mana, kita mau dari kiri, dari depan, dari atas, dari bawah, balik lagi tergantung tujuannya seperti apa. Terus lanjut kita ke, nah ini dia adalah pola pencahayaan pada foto manusia ya. Karena kalau pada foto produk gitu agak berbeda. Ini pola pencahayaannya ya, bukan istilahnya tuh bukan seharusnya begini, nggak harus begini gitu. Cuman polanya itu yang harus kita ketahuin itu ada 4 yang sebenarnya ya kita bisa kembangin lagi. Cuman ya inti dari si pencahayaan buatan itu dasarnya itu ada 4 ini nih untuk foto manusia ya.
Yang pertama butterfly. Ini adalah contoh foto dengan teknik butterfly. Butterfly itu ciri khasnya bayangan di bawah hidung si subjek, si model, lehernya gelap gitu. Ini kita ngomongin satu lampu ya, teman-teman ya. Ini kita ngomongin satu lampu aja. Itu di bawah hidungnya tuh dia ya bayangan hidungnya tuh. Terus pipinya tuh cuman depannya doang kan yang terang kan, kiri kanannya gitu, pinggir-pinggirnya tuh dia gelap gitu. Jadi di benar-benar kita ngomongin satu lampu dulu gitu, nggak pakai reflektor, nggak ada lampu lain. Teknik butterfly itu kayak gini ciri khasnya. Dia ada di bawah hidungnya tuh ada bayangannya. Dia kayak 45 derajat dari di atas dikit si subjek, tapi persis frontal lurusan si subjek. Arahnya kurang lebih kayak gini lah lampunya next-nya nih. Next. Nah, kayak gini nih. Jadi si arah lampunya tuh begitu tuh. Untuk menciptakan butterfly ya, tapi tanpa ya anggaplah tanpa reflektor yang di bawah si model yang ada di sini nih. Saya mau tunjukin arah lampunya doang. Begitu tuh dia kurang lebih. Jadi kayak ya mungkin 50 cm, 30 cm di atas kepala subjek, tapi persis frontal di depan, persis bener-bener persis gitu, 0 derajat dia di depan gitu. Itu akan menghasilkan efek yang tadi butterfly itu. Nah, sekarang kita lanjut ke loop namanya. Nah, loop ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Cuman kayak geser sedikit, kayak 5 derajat doang lah dari si subjek ini. Ciri khasnya, bayangan si hidungnya nggak lurus. Jadi nggak kayak kupu-kupu gitu jadinya. Si muka tuh. Dia agak geser sedikit. Tapi sedikit banget gitu ya. Lihat, kita bisa ngelihatnya tuh perbedaannya dari si bayangan yang jatuh di bawah hidungnya dia. Sama kalau teman-teman perhatiin di bawah leher ya. Jadi nggak simetris gitu. Dia agak tergantung arah kameranya, arah lightingnya dari mana kan. Kita bisa lihat kan. Nah, oke, arahnya tuh begini nih, kurang lebih lampunya tuh. Nah, cuman geser dikit kan. Dan kalau teman-teman perhatiin, stand untuk lampu yang lurus itu akan sulit bikin butterfly karena kalau lurus persis sama model itu pasti ngalangin si fotografer, ngalangin kamera. Jadi dia mau nggak mau harus geser sedikit. Nah, begitulah tuh biasanya tuh. Jadi bikin si hasil fotonya tuh jadi loop. Makanya biasanya stand-nya itu nggak cuma yang lurus gini. Biasanya yang dipakai itu stand-nya tuh istilahnya tuh boom. Kayak buat mic gitu, kayak buat mikrofon gitu, akan ada tuh boom. Jadi dia bisa ditekuk gitu. Makanya si lampunya tetap bisa di atas lurus, tapi nggak ngalangin si fotografer. Gitu. Oke, lanjut. Ini sekarang Rembrandt. Rembrandt ini kenapa dia jadi basic? Karena dulu ditemuin dulu banget oleh seorang pelukis namanya Rembrandt van Dien apa ya? Dia pelukis Belanda. Ini dia ciri khasnya begini cahayanya. Makanya lighting kayak gini tuh dinamainnya lighting Rembrandt. Basic lighting kayak gini namanya Rembrandt. Ciri khasnya adalah segitiga di bawah mata dan di antara hidung dan pipi. Teman-teman bisa lihat kan ada segitiga ya di bawah mata kanannya si model ini ya. Kalau kita dari sini ngelihatnya di kiri lah. Itu ada segitiga tuh. Nah, itu ciri khas Rembrandt tuh. Pakai lampunya seperti apa? Nah, kita bisa lihat nih next-nya nih.
Udah kelihatan nggak? Nah, dia biasanya tuh 45 derajat tuh. 45 derajat dari arah si subjek. Itu si basic lighting ini tujuannya untuk apa ya? Ini sebenarnya basic lighting untuk pengetahuan dasar kalau kita mau bikin foto aja gitu. Nanti kita mau pakai yang mana, itu sih bebas. Tergantung, kalau menurut hemat saya sih, tergantung tujuan kita apa. Karena masing-masing lighting tuh nanti semiotikanya mungkin akan berbeda-beda. Arti atau pengertian atau tangkepan orang tuh bisa jadi beda-beda gitu akan hasil foto yang dibikin dengan masing-masing lighting ini. Gitu, teman-teman. Next, satu lagi, ada 4 kan tadi kan? Nah, satu lagi itu split. Split tuh kayak namanya lah, obvious banget lah udah. Split banget kan, satu terang, satu gelap, udah gitu. Karena kita fotografi sih ngomongin terang gelap doang. Udah. Kayak gitu. Lampunya persis di pinggir. Tinggal kalau misalkan kita mau tegas kontrasnya, ya modifiernya kita pakai apa gitu, softboxnya kita pakai apa. Nah itu sih advance lah. Cuman yang penting si 4 basic ini teman-teman bisa paham lah. Ya minimal buat saya juga refresh gitu. Teman-teman yang udah paham juga bisa refresh, teman-teman yang belum tahu juga bisa ngerti. Oke, next. Satu lagi yang saya mau bicarain adalah light metering. Teman-teman kalau dulu di basic fotografi, kalau belajar basic fotografi pasti akan ngalamin namanya light metering. Light metering zaman film, saya ngalamin juga waktu awal-awal kuliah, masih ada pelajaran tentang yang kamera film. Teman-teman kuliah saya juga mungkin pasti ngalamin nih. Pak guru yang sekarang udah jadi Pak Guru, Pak dosen nih dulu ngalamin kita ke 3 MP nyetak. Zaman dulu, sekarang udah mungkin jarang lah. Tapi tetap sama intinya. Mau di film dulu sama di sekarang digital, tetap harus ada light metering. Atau minimal kita harus mengerti lah light metering itu apa gitu. Seperti apa kamera itu menciptakan gambar itu. Nah, ini dari light metering ini. Intinya tuh ada 3. Ada shutter speed, ada aperture diafragma. Shutter speed itu dari body kamera, aperture diafragma itu dari lensa. Dan ada ISO dari kamera. Segitiga inilah yang saling berhubungan ketika bikin foto gitu. Next. Shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu kecepatan layar rana kamera yang tadi itu. Ada rana kamera yang tadi setelah mirror jepret gitu, mirrornya naik ke atas, nah itu di belakangnya tuh kayak ada rana, kayak ada layar gitu. Nah itu berapa kecepatannya itu pengaruh tuh. Itu namanya shutter speed-nya tuh di situ dia. Saya bisa tunjukin lagi ya bagaimana shutter speed itu. Siap, Pak dosen. Selamat bergabung Pak dosen, Pak Dadi dari Universitas Pendidikan Indonesia ini. Terima kasih udah bisa bergabung. Nah, teman-teman kita ngomongin sekarang shutter speed ya. Nah, ini saya kasih contoh nih shutter speed 1/250 second. Kayak gitu suaranya. Beda lagi ini 1/4000 second. Lebih cepat lagi. Nah, sekarang saya kasih yang lambat. Teman-teman bisa ngebedain dari suaranya. Ya kan? Ini 1/5. Nah, sekarang saya mau kasih ini bukan 1 per, ini 3 detik. Kayak gitu suaranya. Yang ini 1 detik. Itu shutter speed. Dia menentukan, sebenarnya intinya tuh sama. Ketiga-tiganya ini shutter speed, diafragma dan
ISO ini menentukan berapa banyak cahaya yang akan direkam oleh sensor. Intinya sebenarnya ke situ. Cuman masing-masingnya ini memiliki karakter. Ketika dia diubah untuk menjadikan sebuah gambar itu normal, terang gelapnya ya, kita ngomongin terang gelapnya sebagai light metering, itu hasilnya apa? Prosesnya itu beda-beda tuh. Intinya tetap sama, cuman setiap dari 3 itu yang mana yang mau kita ubah, hasilnya akan berbeda. Misalkan kita speednya mau dikurangin, berarti fotonya kemungkinan bisa ngeblur gitu. Berarti mungkin si diafragmanya yang dikurangin atau apa. Tapi intinya adalah bagaimana sekarang kita fokus dulu bagaimana light metering itu bekerja. Jadi ada shutter speed, terus habis shutter speed itu ada diafragma. Diafragma itu besar atau kecilnya rana pada lensa. Lensa juga jadi punya rana gitu kayak di bodi kamera. Dia bisa terbuka biar cahayanya masuk ke kamera, membakar sensor kamera, dan si diafragma ini kayak inilah, kayak keran gitulah. Kita kalau misalkan bukanya dikit gitu, cahaya yang masuknya juga dikit gitu. Kalau bukanya gede ya cahaya yang masuknya gede gitu aja. Ada nomor-nomornya. Mungkin teman-teman juga pernah ngeliat. Ini juga di handphone juga biasanya ada nomor-nomornya kayak gini nih. Handphone sekarang kan banyak fiturnya itu, canggih-canggih itu. Ada nomor-nomornya tuh. Nah, nomornya ini terbalik dari bukaannya. Kalau nomornya gede, bukaannya kecil malah. Jadi nomornya makin gede itu, dia si kerannya makin kecil tuh. Kalau nomornya makin kecil, si kerannya makin gede justru. Jadi kebalik dia. Dan biasanya kalau di lensa, si nomornya makin kecil, lensanya makin mahal. Makin bagus dia, istilahnya gitulah. Next, itu diafragma, sekarang ISO. ISO ini sensitivitas sensor dalam menerima cahaya. Jadi si sensor yang di belakang si bodi kamera itu, ini kita ngomongin itu. ISO zaman sekarang bisa sampai 256.000 ya kalau nggak salah ya. Dan banyak kamera yang ISO tinggi sekarang gambarnya kayak zaman dulu ISO rendah. Karena perkembangan teknologi ya. Itu gila, tapi memang ya akhirnya jadi ke harga. Makanya kadang-kadang kan kita heran-heran kenapa sih ada kamera harganya 60 juta misalkan. Kenapa ada kamera harganya 120 juta misalkan gitu. Ya kayak gitu, karena teknologinya makin berkembang gitu. Jadi nggak mungkin lah bohong-bohongin bohong-bohongin, ada harga ada rupa lah gitu istilahnya. Gitu. Ini si ISO ini berpengaruh pada bulir-bulir di kamera. Makin tinggi dia makin berbulir, grainy gitu, kayak kerikil-kerikil gitulah, kayak tekstur. Makin rendah dia makin halus tuh. Biasanya mau foto studio, foto model gitu, ISO-nya direndahin tuh serendah mungkin lah. Kalau misalkan yang ada 50 ya 50, kalau yang ada 100 ya 100 gitu. Tambah softbox misalkan di lampunya, jadi makin halus banget gitu. Tambah lagi nanti editing dihalusin banget, sampai kadang-kadang tuh kita ngerasa, wih ini model kayaknya licin banget gitu mukanya, istilahnya gitu kan. Jadi dia bener-bener yang halus banget gitu. Gitu teman-teman. Nah ini ada namanya indikatornya light meter itu. Light meter itu pokoknya kita ngomongin terang gelap lah. Terang gelap itu kita ngomongin hitam dan putih. Bukan berarti gambarnya harus jadi hitam putih, bukan. Cuman dia bisa berwarna, tapi kita ngomongin terang dan gelapnya. Nah, intinya adalah foto yang baik itu adalah foto yang si terangnya itu tepat, si gelapnya juga tepat. Di mana sih posisi si terang dan si gelap yang tepat itu? Kita bisa lihat di sini kurang lebih di angka 5 itulah. Abu-abu di angka 5 itu. Jadi itulah yang kita bisa lihat dalam hal light metering.
disitulah angkanya yang harusnya tepat. Kalau misalkan teman-teman suka perhatiin, misalkan teman-teman ada yang buka kamera atau DSLR atau smartphone juga atau mirrorless gitu, si kameranya itu suka ada indikatornya tuh. Walaupun mungkin nggak semua selalu titiknya mungkin nggak semua sama banyak gitu, tapi intinya kurang lebih beginilah. Kalau dia ke minus, biasanya minus tuh ke kiri tuh. Kalau dia ke minus gerakannya, berarti itu secara average kalau compact ya, itu berarti under tuh gambarnya tuh gelap lah, under tuh maksudnya gelap gitu, underexposed gitu, agak gelap. Tinggal dilihat berapa titik tuh dia. Kalau ada 2 titik berarti underexposed 2 stop. Begitupun kalau ke kanan tuh ke plus, nah berarti over tuh. Itu kita tinggal lihat aja tuh, nanti mana yang mau kita naikin, mana yang mau kita turunin. Memang sih kalau ngomongin light meter sih harus lebih gampang praktek lah. Cuman ya kurang lebih judulnya diskusi online gitu, jadi ya mohon maaf kalau misalkan terbatas. Cuman ya intinya kerjaannya begitulah sebenarnya si kamera itu. Jadi walaupun mungkin suatu saat kita memilih untuk selalu memakai menu otomatis di kamera kita, tapi minimal ketika kita tahu otomatis itu gimana sih jadi dia bisa menghasilkan gambar ini, nah kita akan mengerti gitu. Suatu saat kita mau ngakalin, kita mau punya detail ide tertentu yang nggak puas dengan otomatis, nah kurang lebih beginilah kinerja si kameranya itu dengan light meter. Gitu teman-teman. Oke. Saya rasa sih cukup itu dulu ya. Sebenarnya masih ada yang bikin foto itu keren, elemen of art dan editing. Cuman ya karena waktu juga terbatas lah ya. Menurut hemat saya dan Panji, teman saya yang bantuin insinyur insinyur sosial media dan Zoom, kita batasin dulu sampai sini dulu kayaknya untuk yang sekarang, biar nanti juga kita lanjutin diskusi aja. Nanti mungkin ya insya Allah kan rencana kan rutin ya teman-teman ya, mungkin sementara sih masih seminggu sekali lah paling lah. Nah nanti next kita pelajarin yang itu, yang elemen of art dan editing gitu paling. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh. Siapa? Pak Romi, saya izin dulu ya. Saya kebetulan mau ada pertemuan KKN dulu. Nanti kalau ada waktu saya balik lagi sini ya. Siap. Siap Pak Dadi. Yuk semuanya. Salam kenal. Ya. Mari. Pak Ridwan silakan. Singkat, Pak Yom, Pak Romi, Pak Romeo. Apa namanya, kan tadi ya, light metering. Ini yang paling saya nggak kuasain sebetulnya soal light metering itu, kalau teorinya mah kan hafal ya. Tapi prakteknya, terutama pas fotografi peristiwa atau fotografi reportase, itu kumaha tah? Bagaimana tah menentukan light metering tah? Kan momen tah. Iya. Ngerti. Nah, gitu. Sip. Itu aja lah. Biar ngejar momen gitu kan ya. Tapi tetap pengen light meterna katur gitu. Ya. Terutama fotografi peristiwa lah, kayak misalkan di wedding atau di-nya kan Paromi pengalaman lah ya. Di media gitunya. Di media ya. Saya bisa sedikit cerita pengalaman ini. Kalau di momen itu saya lebih banyak pakai yang namanya aperture priority fiturnya tuh. Jadi saya cukup ngatur
aperturnya. Misalkan apertur saya di 2,8. Nah, udah tuh. Saya di 2,8 aja. Karena apa? Karena kadang-kadang tiba-tiba kita ke posisi tempat yang agak gelap dalam satu waktu tuh ya. Kan ada matahari tuh kalau siang-siang. Misalkan kita dari tempat yang si subjek kita kena matahari langsung, terus dia ke tempat yang ada atapnya gitu. Nah, itu berubah total tuh. Itu benar-benar kalau matahari lagi terik, kalau misalkan kita pakai manual, nah itu bisa gelap, benar-benar total gelap. Ini catatan kita nggak pakai flash ya, nggak pakai cahaya bantuan gitu. Kalau misalkan kayak gitu, itu saya seringkali pakai aperture priority namanya. Jadi saya nggak pusing dengan speed si kamera gitu. Saya jarang pakai manual total gitu ya, kecuali misalkan kita ada waktu. Ada waktu dalam artian misalkan kalau di jurnalistik itu misalkan fotonya feature gitu, yang fotonya yang daily life, terus kita mau mainin shadow highlight-nya, jadi kita mau istilahnya mau artsy gitu, kita ada waktu yang tenang gitu. Momennya juga kejadiannya juga kejadian yang nggak sepersekian detik bisa berubah langsung gitu. Tergantung situasi sih paling ininya penggunaannya tuh. Cuman kalau momen cepat, akhirnya kita harus mau nggak mau harus menggunakan teknologi sih, dan saya pribadi sih setuju dengan itu, nggak ada masalah gitu. Walaupun ya ada beberapa orang ngerasa dia harus strict dengan manual gitu ya nggak apa-apa sih. Cuman saya pengalaman akhirnya saya nyamannya dengan aperture priority itu. Oke, jadi kapan kira-kira pakai AP, kapan kira-kira naik untuk keperluan light metering gitu ya, dalam konteks light metering. Ini apa namanya, prioritas penggunaan itu sih tadi, mode itu kondisinya ketika kapan. Kalau tadi pas reportase pakainya AP, tapi kalau misalkan di studio mungkin full manual ya? Manual. Kalau studio sih manual full itu. Kalau lagi wedding misalkan? Kalau wedding juga AP, kecuali kita pakai flash, saya shutter priority. Shutter priority itu kalau di Nikon TV namanya, kalau di Canon itu SV apa ya? Apa-apa gitu. Pokoknya intinya shutter priority lah. Biasanya beda-beda merek, beda ini tuh, beda nama tuh. Sony apalagi apa gitu beda. Apa sama gitu. Pokoknya intinya shutter priority lah kalau kita pakai flash. Karena flash itu punya sinkron number yang dia tuh nggak bisa nangkep kalau di atas, misalkan kalau Nikon tuh 200 1/200 speednya, kalau Canon itu 1/250 kalau nggak salah. Nah, makanya saya di angka maksimal si flashnya itu kalau saya pakai flash. Jadi kita tetap fokus ke momen gitu. Jadi kita nggak pusing lagi teknis lah istilahnya gitu. Kita udah main momen aja, feeling momen aja yang kita konsentrasi itu, biar tetap momen yang puncak lah gitu istilahnya, apa split second kan kadang-kadang kan momen itu kan bener-bener yang cepet gitu. Misalkan kalau wedding mah pas si pengantin nangis lagi cium tangan orang tua gitu, kadang-kadang kan nangisnya terus dia gengsi-gengsi gitu terus disusut gitu kan, jadi nggak dapet. Nah itu jadi kita fokus tuh di situ tuh. Kalau di peristiwa sih, kalau di jurnalistik sih peristiwa besar misalkan apa gitu, KPK misalkan lagi nangkep menteri gitu, atau enggak apalah yang gede gitu kejadiannya, itu kadang-kadang desek-desekan, fotonya aja apa, kita aja motretnya susah banget gitu. Terus waktunya tuh bentar banget, nunggunya 5 jam, motretnya mah mungkin nggak nyampe 5 menit. Curhat, Rom. Curhat ya. Nah ini nih ada fotografer antara nih, tahu banget nih motret di KPK kayak apa tuh kalau lagi gede yang ditangkapnya gitu. Makanya kita pakai ini, kita pakai teknologi lah, manfaatin teknologi kamera gitu teman-teman gitu. Yom. Pak dosen. Saya jadi penasaran juga, Yom. Siap. Apaan itu
Apaan tuh? Mantau di IG-na Yom. Nah, Sempat sempat ngupload foto-foto anu sport ya Yom, nu ya, olahraganya. Itu kan momen bangetnya Yomnya. ya. Yang saya mau dengar ceritanya itu eta kronologis mulai dari persiapan sampai dapat momen nanti jika kumaha gitu ya. Apakah hanya memang ayeuna olahraga nu menarik yang saya anu paling menarik yang saya eta olahraga anu loncat indah Yom ya. Itu apakah setiap momen atau dalam satu atlet itu ditunggu momennya atau memang beberapa kali tag beberapa kali itu terus tadi itu aperture priority itu pengaturannya seperti apa, kronologinya lah ngadongeng kronologinya seperti apa gitu Yom sampai dapat siga gitu. Thank you. Siap. Makasih pertanyaannya. Foto olahraga itu unik ya. Dia sangat skillful lah. Bukan cuma teknis fotografinya, tapi juga banyak hal termasuk mental, termasuk juga hubungan kita dengan orang lain dalam artian misalkan kayak atlet, panitia pelaksana, terus pelatih misalkan. Itu penting itu. Dan semua itu akhirnya bisa kelihatan di hasil akhir si gambarnya itu. Contoh misalkan begini. Kalau kayak Asian Games gitu ya. Asian Games itu saat dimana fotografer diuji benar-benar kesemuanya tadi itu yang saya bilang. Si fotografer tuh benar-benar harus secara teknis di luar kepala gitu, udah nggak boleh lagi kita ribet dengan urusan teknis, misalkan kameranya apa, kita mau pakai lensanya apa, itu harus sudah tahu lah. Misal kalau saya mau motret loncat indah gitu, loncat indah pertama kita harus tahu jadwalnya tuh kapan, dia jam berapa, kalau bisa datang awal banget, misalkan sejam atau 2 jam sebelum, karena kalau misalkan momen-momen multi event yang gede banget, itu fotografernya banyak banget, dan tempat untuk motret aja itu diundi, atau bahkan ada yang dapat privilege misalkan sesuai dengan medianya yang gede gitu, pasti dia di tempat yang bagus gitu, karena coverage dia jangkauannya internasional misalkan, ya pasti dia di titik yang paling bagus gitu. Kalau misalkan kayak saya, misalkan media nasional, lokal tapi hitungannya tapi nasional, ya kira-kira di menengah lah. Dapat tempatnya yang kadang-kadang ya nggak terlalu bagus, tapi ada juga kadang bagus gitu. Nah itu udah ditentuin tuh, pokoknya kalau lagi ada multi event, kita tuh biasanya kurang tidur, kurang makan, karena setiap malam kita riset lagi, besok ada loncat indah nih, besok loncat indahnya jam sekian, terus atlet kita siapa jagoannya, terus atlet terencana tuh dari sebelumnya, ada risetnya kayak gitu, alat apa yang kita mau pakai, terus teknik apa yang mau kita pakai juga gitu. Nah kalau misalkan secara light metering tadi, biasanya kalau misalkan event yang kayak loncat indah misalkan gitu, karena kan dia indoor biasanya ya, di kolam renang indoor gitu, itu saya pasti pakai manual. Jadi biar saya bisa kontrol full, karena dia momennya memang cepat, cuman nggak berubah-berubah lightingnya kan, relatifly kurang lebih sama lah, apalagi kayak Asian Games. Lampunya tuh bagus banget, kondisi kayak kemarin 2018 itu menurut saya sih keren gitu. Pelaksanaannya juga bagus gitu. Kayak lampu si stadionnya tuh benar-benar bagus. Jadi kita stabil tuh, lighting kita tuh stabil, si kamera kita tuh. Tinggal nanti kita mau pakai lensa berapa, terus teknis apa gitu. Misalkan
mau pakai lensa lebar atau mau pakai lensa tele atau super tele gitu. Gitu sih. Serumit itunya kronologisnya. Itu tuh kebayang Om. Asli. Rumitnya kalau misalkan lagi diobrolin sih. Kalau Eh, dilaksanain sih sebenarnya ngalir gitu ya. ya. Kalau lagi dilaksanain ya. Karena kan gini, karena kan kita udah ngerti satu-satu gitu ya. Dari kerumitan itu tuh kita udah ngerti, misalkan si teknis kamera kita udah tahu tuh. Jadi udah dipendem teknis kamera, di tas masukin. Teknis fotografinya udah dibungkus, tas masukin gitu. Nantinya memang tasnya kayak gede karena kita banyak tuh pengetahuannya. Cuman karena kita lagi ngobrol dalam hal kayak diskusi gini, jadi kelihatannya memang kayak jadi rumit banget. Cuman pas pelaksanaan sih ya udah jadi kayak otomatis aja. Paling ya itu kayak tadi saya bilang, secara psikologis juga lumayan sih, mental juga lumayan sih kayak gitu. Ngelatih kita juga tuh. Ya gimana enggak ya? Kadang kita pagi banget udah jalan. Pokoknya kalau lagi ada multi eventnya misalkan 10 hari gitu. Udah 10 hari deh, jangan berharap banyak hal bisa kita lakuin selain liputan itu gitu. Kadang-kadang makan aja lupa. Makanya kita tuh kadang-kadang seringkali bawa bekal tuh. Maksudnya bekal tuh kadang-kadang yang ringan-ringan, yang penting keganjel lah. Misalkan udah masuk jam 12 gitu. Jam 1 kita biasa makan, pas lagi ada momen, misalkan nunggu apa, atau enggak udah momen motret gitu, ya udah. Misalkan kayak biskuit atau apa, yang penting keganjel jadi nggak sakit, nggak perih gitu, nggak mah atau apa. Nanti pas kita ada waktu, baru tuh makan yang bener. Istirahat penting, vitamin apa. Rumit sih. Makanya harusnya bonusnya gede tuh. Curcol. 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 Mantap ya, Bro. Gitu. Siap. Kalau Thank ada you, lagi yang mau lanjut. tanya, silahkan, kita masih ada sedikit waktu. Bungkus hadir bungkus. Bungkus siapa? Udah live merenya teman. Dini atau Wahyu, mungkin mau ada pertanyaan, Emil, silahkan loh. Pertanyaannya nggak harus rumit-rumit sih kayak tadi. Sederhana aja, kita kan fotografi basic ini kita ngomongin. Emil. Jadi gini ya Om, guru Siap. itu takut kalau soalnya terjawab oleh siswa. Jadi nanya rada rumit gitu. Oh gitu. Pantesan dulu waktu belajar perasaan susah mulu ya. Emang ditanya yang susah berarti ya kita ya. Jadi gengsi kalau soal dari guru gak mudah dijawab oleh siswa tuh gengsi. Siapa guru? Curcol. Mil, ayo Mil. Dini, Wahyu juga. Mil, kamera itunya, mic-nya Mil dinyalain dulu Mil. Yo. Sorry. Yo. Mengamati Om. Aduh, baru belajar nih gua. Tadi masuk tapi Mil. Light metering apa. Ya kurang lebih lah. Emang enaknya mah praktek Masuk. sih. Tapi kan orang prakteknya lobana lain jeung jelema nih Om. Yang gedung. Jeung parabot, jeung gedung. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan di sini.
teman-teman kalau misalkan nggak keberatan, nanti mudah-mudahan kita bisa, belum fix sih, Sabtu depan atau mungkin Jumat depan gitu lah. Tapi yang kira-kira waktu-waktu santai lah gitu ya, nggak jam kantor gitu, nggak jam kerja atau apa. Kita lanjutin yang tadi, yang materinya itu kan masih barusan setengahnya tuh, karena waktu lah ya. Nanti kita lanjutin yang elemen of art dan editingnya di minggu depan. Nanti kalau misalkan teman-teman yang sekarang gabung di Zoom nggak keberatan, nanti kita undang lagi ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan juga boleh sih. Tapi yang di sini gabung lagi nggak apa-apa kan? Nggak masalah kan? Tidak masalah. Siap. Oke, oke tuh. Kasih Yang lain ilmunya sharing. Dini, Wahyu juga. Aman. Ada titipan Yom. Di Doremi Pasolasido Yom. Eta cenah iraha event giveaway kaos eta tah. Event kaos. Giveaway tah. Giveaway eta mah lain titipan eta mah. Lain titipan eta mah asli. Tapi setuju. Jadi ini nih bisnis saya tuh ini. Teman-teman bentar, ini ada pertanyaan dari Dini. Oke. Mantap nih. Dini kalau mau nanya langsung nggak apa-apa, atau mau ya kalau mau chat juga sih. Om, sebenarnya sah nggak sih kalau editing sampai mau mengubah warna asli foto? Sah. Saya nyatakan sah. Jadi kalau misalkan foto itu mengubah warna asli sah, tergantung kita tujuannya apa. Kalau jurnalistik, itu sama sekali nggak boleh. Karena jurnalistik itu ada tujuan menyampaikan informasi, menyampaikan fakta lah, bukan informasi doang. Informasinya harus fakta gitu, kalau jurnalistik. Jurnalistik itu paling terang gelapnya doang tuh biasanya editingnya, Din. Kadang-kadang ada sih fotografer yang nakal gitu, dia ngubah, tujuannya bisa macam-macam biar gambarnya lebih artistik atau gambarnya lebih bagus menurut fotografernya. Kadang-kadang ada ubah, atau kadang-kadang pernah kejadian ada fotografer yang biar dia dapat penghargaan, fotonya didramatisin gitu dengan diedit, akhirnya faktanya jadi berubah. Nah, kuncinya itu ada di situ tuh kalau jurnalistik. Ketika faktanya berubah, itu udah nggak bisa dijadiin produk jurnalistik gitu. Tapi kalau produk lain, nah itu nggak masalah. Produk lain misalkan kayak wedding aja sih masih nggak masalah, asal kita saling setuju gitu sama klien. Misalkan kalau kita mau wedding, nanti warnanya, tone-nya kita ubah ya yang kekinian ya. Kadang-kadang kan agak pucet misalkan gitu. Kalau kliennya suka, keluarganya suka, nggak masalah. Misalkan pre-weddingnya diedit, temanya misalkan apa gitu yang sebenarnya surrealis gitu, nggak masalah. Tergantung tujuannya aja sih buat apa gitu. Kalau misalkan kayak arsitektur, kayak misalkan Emil misalkan arsitektur, pasti nggak boleh tuh. Mungkin berapa derajat dikit aja berubah misalkan gitu, warnanya berubah, itu bisa ada keputusan yang berubah gitu dari situ kan. Tinggal tujuannya aja sih kayaknya. Sejauh pengetahuan saya sih tinggal tujuannya mau apa gitu. Fotonya buat apa, nah disitulah kita bisa gunain, mau edit atau apa, mengubah warnanya atau mengubah faktanya atau enggak gitu, tergantung kita mau pakainya kemana.
Itu sih, Dini. Aman ya? Oke. Yom, kalau dari pengalaman Ya, sama-sama. lebih enak pakai DSLR apa mirrorless, Yom? Oke, Mil. Kalau dari pengalaman tergantung motret apa. Saya pernah pengalaman motret studio. Mirrorless itu nggak enak karena saya waktu itu settingannya studionya gelap, ruangan studionya gelap. Cuman lampu dari si lampu studio fotonya doang tuh yang terang. Ternyata si LCD mirrorless-nya itu nggak nangkep. Jadi saya nggak bisa lihat tuh posisi si pas lagi motret tuh saya nggak bisa lihat posisi si subjeknya tuh di mana gitu. Pas jepret baru tuh kelihatan. Jadi pas kena flash si pas kena flash si lampu studio subjeknya baru aja kelihatan dia di preview gambarnya. Oh dia di sini gitu. Karena dia digital. Si viewfinder-nya kan digital tuh sama si LCD-nya si sensor belakangnya itu. Jadi dia kadang-kadang kalau gelap banget tuh nggak nangkep. Jadi hitam aja tuh. Pas mau motret komposisinya jadi susah. Aduh, ini mana ya? Jadi agak feeling gitu. Jadi kadang-kadang terlalu luas gitu. Kalau SLR pas di studio kayak gitu, itu enak banget karena dia kan sesuai dengan mata kita kan. Kondisinya kalau misalkan gelap pun kalau mata kita masih bisa ngelihat, nah di lensa itu di viewfinder tuh masih tetap bisa ngelihat. Tapi itu kalau motret studio, Mil. Kalau motret keluar, si mirrorless ini ringan, terus nggak handy lah. Dia handy, ringan, nggak terlalu mencurigakan kadang-kadang ya. Jadi kalau SLR tuh kan orang tuh langsung jadi kikuk gitu kan, ngelihat kamera gede gitu, terus dia ngerasa kayak apa nih ya, kayak mau difoto kali apa gimana gitu. Kalau di jalan misalkan atau di mana tuh, kadang-kadang begitu tuh kelemahannya. Tapi kalau pakai mirrorless tuh kita kayak invisible gitu, terus ringan. Terus kalau saya waktu itu masih kerja sebagai fotografer yang tiap hari motret dengan SLR, kadang-kadang tuh secara psikologis, secara nggak sadar kalau motret yang relax atau yang bukan kerjaan pakai SLR, berasa kayak kerja. Jadi kayak ada tanggung jawab gitu ke kantor, ke bos gitu. Makanya saya lebih milih mirrorless atau malah compact sekalian, handphone gitu. Dulu saya punya kamera compact yang Canon G12, enak tuh, lebih rileks. Walaupun kadang-kadang ya kualitasnya lebih rendah sedikit lah daripada SLR yang saya punya, tapi lebih ke tujuan happy gitu, lebih ke tujuan kita misalkan jalan sama keluarga, jadi nggak beban gitu-gitu. Gitu. Tergantunglah kita mau pakainya di mana. Cuman saya jujur harus akuin mirrorless sekarang gila sih. Beberapa teknologinya SLR juga udah lewat lah. Kayak misalkan tadi motret di studio gitu, itu karena ruangan studionya waktu itu yang saya pakai itu memang gelap aja gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita nggak butuh ruangan studionya gelap banget, agak terang-terang gitu, itu masih kelihatan di LCD-nya di belakangnya si mirrorless, udah nyaman aja itu gak motret tuh. Udah kecil kan, terus teknologinya juga gila gitu, megapikselnya gede banget dan full frame. Wah, bagus banget tuh gambar. Tergantung fungsinya sih. Mending kita yang penting tuh kita mengerti lah. Kita mau pakai buat apa, terus nanti ngapain. Nah, terus kita nyamannya gimana dah. Kalau misalkan kondisinya begini, nyamannya pakai SLR ya udah, kita pakai SLR nih. Memang idealnya sih punya dua-duanya kali. Gitu. Saya grogi nih, jadi gatel nih hidung nih.
Kalau misalkan ada yang kurang-kurang ya, teman-teman ya, mohon dimaafkan. Kalau mau apa, tadi saya bilang, nanti minggu depan mudah-mudahan teman-teman berkenan gabung lagi untuk yang lanjutin yang materi lanjutannya tadi, yang bikin foto kerennya itu. Apa sih elemen of art itu, seperti apa sih editing foto itu, ya kita basic-basic aja sih. Nanti syukur-syukur ke depannya kita tetap rutin jalan, pesertanya bisa siapa aja, yang mau ulang ikut lagi nggak apa-apa, karena kita juga kan di live di IG gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak gabung juga nggak apa-apa, misalkan mau ada rekomendasi orang lain juga boleh, misalkan teman-teman kantor atau murid-muridnya Pak Guru, misalkan mahasiswanya Pak dosen, boleh gabung. Yang di Zoom ini kenapa dibatasin orangnya, biar diskusi gitu, biar lebih enak. Terus mudah-mudahan kita bisa nanti ada pembicara-pembicara lain, nggak harus siapa-siapa misalkan gitu, jadi mungkin bisa lebih luas lah, bisa siapa aja sih, yang pasti tetap berkaitan sama foto dan video, bisa siapa aja. Mudah-mudahan semangatnya tetap bisa kita jaga, semangat berbagi gitu ya, semangat sharing. Gitu aja sih paling dari saya. Makasih ya teman-teman semua ya. Ya, makasih. Mantap. Sama-sama, makasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kita udahin Amin. dulu malam ini. Nanti dikabarin lagi ya sama admin ya, next-nya. Ya. Kabarlah kita. Oke. Thank you untuk gabung ya teman-teman ya. Jaga kesehatan Mudah-mudahan jadi semuanya. berkah. Jaga kesehatan juga Amin. semua. Amin. Oke, makasih Om Romi. Makasih Dini. Izin live ya. Siap. Panji, begitu. Panji, monitor. Oke, Rom. Udah stop di IG-nya. Yuk, salam buat teman-teman semua ya. Makasih. Thank you, Egy ya. Yuk.